Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emejilana Rusmin Depo dari kelas A dengan NIM akhir 024. Saya Grace Gonggong Shalomita Tampu Bolon dari kelas A dengan NIM akhir 009. Saya Hari Aklia dari kelas A dengan NIM akhir 015. Sekian perkenalan singkat kami. Langsung saja kita masuk ke materi penjelasan. Baik, kami akan menjelaskan terkait CRUD Python menggunakan SQLite. Untuk daftar isinya, yang pertama yaitu apa itu Python, yang kedua apa itu SQLite, yang ketiga menjelaskan terkait CRUD, dan keempat menjelaskan program CRUD menggunakan Python. Baik, di sini saya Hairi Aklia akan membacakan tentang apa sih itu Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang oleh Guido van Rossum dan pertama kali rilis pada tahun 1991. Python sangat populer karena sintaksnya yang jelas dan mudah dibaca, yang membuat menjadi pilihan yang sangat baik untuk pemula serta pengembangan profesional. Python digunakan dalam bentuk berbagai aplikasi dari pengembangan web dan otomatisasi hingga ilmu data, kecerdasan buatan, dan banyak lagi. Python mendukung berbagai paradigma pemrograman termasuk pemrograman prosedural, objek teoritasi, dan fungsional. Selanjutnya yaitu ada contoh penggunaan Python. Python biasanya dipakai dalam pengembangan situs dan perangkat lunak, membuat analisis data, visualisasi data, dan otomatis tugas. Karena sifat yang relatif mudah dipelajari, bahasa pemrograman ini digunakan secara luas oleh non-programmer seperti ilmuwan dan akuntan untuk melakukan tugas harian mereka, misalnya dalam mengatur keuangan. Selanjutnya itu apa saja sih manfaat dari Python? Yang pertama, developer dapat dengan mudah membaca dan memahami programan Python karena memiliki sintaksis dasar seperti dalam bahasa Inggris. Yang kedua, Python membuat developer lebih produktif karena mereka dapat menulis program Python menggunakan baris kode yang lebih sedikit dibanding dengan bahasa lain. Yang ketiga, Python memiliki pustaka standar besar berisi kode yang dapat digunakan kembali untuk hampir semua tugas, sehingga developer tidak perlu menulis kode dari awal. Yang keempat, developer dapat dengan mudah menggunakan Python dengan bahasa pemrograman populer lainnya seperti Java, C, dan C++. Yang kelima yaitu komunitas aktif Python memiliki jutaan developer pendukung di seluruh dunia. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa mendapat dukungan cepat dari komunitas. Yang keenam, tersedia banyak sumber daya pemanfaatan di internet jika Anda ingin mempelajari Python. Contohnya, Anda dapat dengan mudah menemukan video, tutorial, dokumentasi, dan panduan developer. Yang ketujuh, yaitu Python portable untuk beragam sistem operasi komputer seperti Windows, Mac OS, Linux, dan Unix. Selanjutnya itu ada apa saja sih kelebihan dari Python? Kelebihan dari Python itu ada 4. Yang pertama, Python mudah diakses dan di berbagai sistem operasi komputer, misalnya Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, dan sebagainya. Yang kedua, kode sintaks pada Python menggunakan basis bahasa Inggris sehingga mudah diingat, dibaca, dan dipelajari bahkan orang yang tidak memiliki latar belakang programmer. Yang ketiga, Python bisa menangani pekerjaan prosedural, orientasi objek, dan pekerjaan fungsional. Yang terakhir yaitu dalam sistem Python terdapat interpreter system yang memiliki kemampuan untuk membaca kode sintaks secara langsung begitu kode ditulis. Artinya, proses prototyping pun menjadi sangat cepat. Oke, selanjutnya saya Grace Gonggong Shalomita Tampu Bolon akan menjelaskan apa itu SQLite. SQLite adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional yang bersifat self-contained, serverless, configuration, transaksional, SQL database engine. SQLite sering digunakan dalam aplikasi-aplikasi kecil hingga menengah karena sifatnya yang ringan, mudah diintegrasikan, dan tidak memerlukan konfigurasi khusus. Kemudian, contoh penggunaan SQLite. Aplikasi sederhana seperti daftar kontak di ponsel, hingga aplikasi yang lebih kompleks seperti aplikasi manajemen inventaris atau aplikasi perbankan. Misalnya, dalam pengembangan aplikasi Android, SQLite sering digunakan untuk menyimpan data lokal seperti pengaturan pengguna, riwayat, atau bahkan data yang diunduh dari server untuk diakses secara offline. Dalam pengembangan web,
SQLite bisa digunakan untuk menyimpan data pengguna, entry block, atau informasi produk. Dalam pengembangan perangkat lunak desktop, SQLite dapat digunakan untuk menyimpan preferensi pengguna, data aplikasi, atau informasi yang diperlukan oleh aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya ada beberapa poin manfaat dari SQLite. Yang pertama, SQLite dirancang untuk menjadi ringan dan efisien. Ini membutuhkan sedikit sumber, menjadikannya pilihan yang bagus untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya, seperti perangkat mobile atau perangkat tersemat. Yang kedua, SQLite adalah basis data self-contained yang tidak memerlukan instalasi atau konfigurasi server terpisah. Yang ketiga, SQLite tidak memerlukan konfigurasi khusus. Database SQLite dapat dibuat hanya dengan membuat file baru. Ini membuatnya sangat mudah digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data lokal. Yang keempat, SQLite tidak memerlukan server terpisah untuk berjalan. Yang kelima, SQLite mendukung transaksi ACID atau atomicity, consistency, isolation, dan durability, yang memastikan keandalan dan konsistensi data. Yang keenam, SQLite mendukung standar SQL atau Structured Query Language untuk manipulasi data. Dan yang terakhir, database SQLite disimpan dalam sebuah file tunggal yang dapat dipindahkan dari satu platform ke platform lainnya tanpa perubahan. Oke, selanjutnya ada poin dari kelebihan SQLite. Kelebihan dari SQLite yang pertama yaitu mudah dikelola, di mana SQLite merupakan file tunggal. Nol konfigurasi. Untuk mengambil file SQLite, cukup dengan menyalin filenya saja. Yang kedua, bisa diperluas dengan ekstensi dan diintegrasi oleh API. Yang ketiga, SQLite sangat stabil. SQLite sering dirilis dengan versi terbaru dan banyak fitur yang sering ditambahkan. Jika pengguna SQLite hanya memiliki versi yang lama, pengguna tetap dapat melihat file SQLite dalam versi terbaru. Yang keempat, SQLite dapat dijalankan pada perangkat mobile. Dan yang terakhir, SQLite bersifat sederhana, dapat menghindari overheat dan latensi dikarenakan protokol utamanya memanggil API melalui bahasa pemrograman, bukan seperti DBMS. Client server pada umumnya berkomunikasi dengan program. Oke, selanjutnya apa itu CRUD? CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Ini adalah operasi-operasi dasar yang biasanya dilakukan terhadap data dalam sistem manajemen basis data atau DBMS, atau sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Emajeliana Rusmin Gepo dengan NIM 3372324. Nah, tentunya teman-teman saya sudah menjelaskan tentang apa itu Python, apa itu SQLite, dan juga apa itu CRUD. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh sedikit tentang program CRUD menggunakan Python yang berbasis CLI dan juga tentunya menggunakan SQLite. Langsung saja, bagaimana? Kita masuk ke bagian programnya. Nah, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Saat membuat program yang mengkoneksikan program kita ke SQLite, tentunya kita harus mengkoneksi dulu program kita ke database SQLite-nya. Yang pertama di sini kita menggunakan import SQLite. Nah, import SQLite ini berguna untuk mengimpor modul SQLite. Nah, kemudian untuk koneksi ke database-nya kita gunakan const sama dengan SQLite 3.connect datadb. Maksudnya apa di sini? Nah, perintah ini membuat koneksi ke database dengan nama data.db. Nah, jika database tersebut sudah ada, maka koneksi akan dibuka. Jika tidak, SQLite akan membuat database baru dengan nama yang disebutkan, yaitu data.db. Kemudian di sini ada C sama dengan count.cursor.
Nah, maksudnya di sini untuk membuat objek kursor. Melalui kursor, kita dapat mengeksekusi perintah-perintah SQL dan juga memanipulasi data. Lalu kita buat table jika belum ada dengan perintah cexecute create table if not exist data ID integer primary key auto increment nama teks usia integer. Maksudnya apa? Itu adalah pernyataan SQL yang menjalankan pembuatan table, di mana tabelnya bernama data di database. Perintah create table if not exist itu berarti membuat tabel baru hanya jika tabel tersebut belum ada. Kemudian tabel ini juga memiliki 3 kolom, yaitu ada ID, nama, dan juga usia. Nah, kolom ID adalah kunci utama atau primary key yang diatur untuk otomatis bertambah nilainya atau auto increment, sehingga setiap entry baru akan memiliki ID yang unik. Gitu. Kemudian ada concommit. Maksud dari ini adalah pernyataan untuk melakukan commit, perubahan ke database. Gitu. Dan perintah ini perubahan yang dilakukan seperti kita membuat table tidak akan disimpan secara permanen dalam database. Nah, dengan melakukan commit ini, perubahan tersebut akan menjadi permanen. Gitu. Kemudian, setelah kita koneksi ke database, lalu kita buat tambah data atau create data. Nah, di sini dibuat def tambah data dengan parameter nama usia. Nah, maksudnya itu apa di situ? Itu merupakan deklarasi fungsi dengan nama tambah data. Atau mau dinamakan create data juga boleh sebenarnya. Nah, kemudian ada juga cexecute insert into data dengan parameter nama usia. Kemudian ada values-nya dengan parameter nama dan usia. Maksudnya apa? Nah, maksudnya itu adalah pernyataan SQL yang menggunakan kursor C untuk mengeksekusi perintah insert into. Nah, pernyataan ini memasukkan data baru ke dalam tabel data dengan ID, nama, dan usia. Nah, ini juga berisi nilai-nilai yang akan dimasukkan di dalam kolom nama dan usia secara berurutan. Penggunaan parameter seperti ini mencegah serangan SQL injection dan memungkinkan pengguna menggunakan nilai-nilai yang aman. Tuh. Kemudian ada concommit, commit. Sama seperti tadi, ini adalah pernyataan untuk melakukan commit perubahan ke dalam database. Kemudian ada print data berhasil ditambahkan. Ini adalah pernyataan untuk mencetak pesan ke konsol dan memberitahu kita bahwa data berhasil ditambahkan ke dalam tabel. Kemudian setelah menambahkan data atau create data, lalu kita juga menampilkan data atau read data. Nah, di sini dinamakan dengan fungsi def tampilkan data. Nah, def tampilkan data ini adalah deklarasi fungsinya ya. Kemudian dia juga tidak menerima parameter apapun ya karena dia berfungsi untuk menampilkan data. Kemudian ada cexecute select from data. Ini maksudnya adalah pernyataan SQL untuk menggunakan kursor C untuk mengeksekusi perintah select. Nah, jadi dia mengambil dari datanya itu. Kemudian ada row cfetHal. Ini adalah pernyataan untuk mengambil semua hasil dari eksekusi perintah SQL sebelumnya menggunakan kursor. Lalu ada for row in rows. Ini adalah loop for yang digunakan untuk mengulangi setiap baris hasil dari perintah SQL sebelumnya. Lalu ada print row. Ini adalah pernyataan untuk mencetak setiap baris hasil ke konsol. Jadi dia mengambil data-data dari tadi itu data.db ditampilkan di dalam fungsi ini, di print row ini. Nanti dia akan menampilkan data-data yang ada di dalam database tersebut. Jika kita mengambil perintah fungsi def tampilkan data, jika kita memanggil fungsi tersebut, nanti dia akan memanggil data-data yang ada di dalam database tersebut. Kemudian kita juga ada namanya update data. Create, read, update. Oke. Di sini saya namakan fungsi dengan memperbarui data dengan parameter ID, nama, dan usia. Kemudian ada perintah cexecute update dataset nama sama dengan datanya usia where ID, nama usia ID. Maksudnya apa ini di sini? Ini adalah pernyataan SQL yang menggunakan kursor C untuk mengeksekusi perintah update. Nah, kemudian pernyataan ini akan memperbarui data dalam tabel data dengan nama dan usia yang baru.
di mana ID-nya cocok dengan nilai yang diberikan. Kemudian pengguna juga menggunakan parameter seperti ini untuk memastikan keamanan dan mencegah serangan SQL injection. Nah, di sini saya tidak akan membahas tentang SQL injection. Kemudian di sini saya hanya membahas tentang root-nya ya, kawan-kawan. Mungkin bisa cari di tempat lain untuk seperti serangan-serangan ke data tersebut. Lalu kemudian ada concommit. Ini adalah pernyataan untuk melakukan commit seperti yang tadi, untuk melakukan perubahan ke dalam database. Nah, kemudian ada print data berhasil diperbarui sebagai pernyataan dari konsol untuk memberitahu pengguna bahwa data telah berhasil diperbarui dalam tabel. Kemudian ada hapus data. Nah, ini adalah hapus data dengan parameter ID. Nah, sama seperti sebelumnya, namun perintahnya berubah execute delete from data where ID. Nah, jadi dia menghapus data berdasarkan ID. Kemudian concommit, data melakukan commit perubahan di dalam database. Kemudian ada print data berhasil dihapus jika berhasil menghapus data di dalam database menggunakan ID. Kemudian kita langsung lihat saja ke dalam programnya, outputnya seperti apa. Nah, di sini saya sudah punya programnya. Nah, ini seperti yang saya telah jelaskan tadi. Di sini saya jelaskan lebih detail sedikit. Nah, dari yang telah saya jelaskan di situ tadi, ini merupakan kodenya. Kemudian ditambahkan dengan main program untuk memanggil fungsi-fungsi yang telah dibuat di sini. Nah, jika sudah, kita jalankan untuk melihat outputnya bagaimana. Cara kerja dari CRUD ini seperti apa? Ya, seperti ini outputnya. Kemudian kita pencet. Pertama kita coba tambah data. Kita masukkan nama, misal usianya 19. Nah, data berhasil tambahkan. Kita lihat tampilkan data. Nah, dengan ID 3, di sini ada ID-nya 3. Namanya Lano, usia 19. Oke. Kita tambahkan lagi, misalkan namanya Grace, usianya 18 deh. 19. Nah, lalu kita juga masukkan lagi satu lagi. Kita masukkan namanya Cila, usia 19 juga deh. Nah, kita tampilkan data. Lihat. Oke, di sini sudah ada dengan ID 3, 4, dan 5. Lalu kita mau memperbarui data. Kita mau ubah nih. Misalkan kita ubah. Masukkan ID. Kita mau ubah yang ID-nya 5 deh. Cila. Oke, kita ubah namanya jadi pakai Cila. Usianya tetap. Usianya 20 deh. 20. Nah, apa yang terjadi? Kita tampilkan data. Nah, sudah berubah kan? Oke, kemudian kita mau hapus nih. Hapus data, kemudian kita cari ID yang mau dihapus, misalkan 3. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian kita tampilkan data. Nah, benar ya, sudah terhapus. Oke, dan kita keluar. Nah, teman-teman, kita juga bisa mengecek database kita itu menggunakan DB Browser for MySQLite. Nah, for SQLite, DB Browser for SQLite. Nah, kita bisa juga menggunakan itu untuk mengecek isi dari database kita, atau juga kita bisa mengekspor secara otomatis dari situ. Jadi tanpa perlu kita menulis script codingan lagi untuk mengekspor code tersebut gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan DB Browser. Nah, teman-teman bisa download di Google kok, ini gratis. Nah, kita lihat database-nya di sini. Kita refresh dulu apakah sudah ada. Nah, sama kan seperti yang tadi, di sini ada ID. Nama, ada ID-nya 45, nama Chris, Gila, usia 18. Nah, sini juga ada strukturnya, kita bisa lihat. Nah, ID, nama, usianya, ID-nya integer, namanya teks. Oke, usianya integer. Ya, gitu. Kita juga bisa bikin tabel baru di sini secara otomatis tanpa perlu ngoding. Di sini juga bisa, teman-teman. Ya. Oke, mungkin teman-teman bisa download. Nah, sekian saja dari saya tentang demo tentang CRUD ya, program CRUD sederhana menggunakan Python berbasis CLI dan juga menggunakan SQLite tentunya.